Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik tema 8, subtema 4. Wah, sekarang sudah terakhir kita belajar di tema 8 ini. Sudah masuk ke matematika atau berhitung, mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Semangat selalu ya anak solih dan solihah. Salam sehat dari Ustazah. SD Kir the best school. Yuk, sebelum belajar kita berdoa lebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa masuk ke dalam pikiran kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yuk, kita lanjutkan slide berikutnya. Ingat, sudah disiapkan buku-bukunya? Insya Allah anak solih dan solihah pasti sudah menyiapkan ya. Nah, Ustazah Yaya hari ini akan menyampaikan beberapa poin supaya anak solih dan solihah tahu apa sih yang disampaikan. Yang pertama adalah menentukan perbedaan suhu dingin dan panas dengan indera peraba. Apa itu indera peraba kita? Indera peraba kita adalah kulit. Panca indera ada berapa? Ada 5. Nah, salah satunya yang sekarang dipakai sama Ustazah adalah indera peraba, yaitu kulit yang bisa merasakan panas dan dingin yang ada di sekitar kita ya, serta membandingkan suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Masih ingat kan ya? Alat ukur baku dan alat ukur tidak baku sudah beberapa kali Ustazah sampaikan. Kalau alat ukur yang sudah baku sudah ditetapkan oleh internasional, ada bentuknya, ada ukurannya ya, ada angka-angkanya. Tapi kalau alat ukur yang tidak baku tidak ada, hanya menggunakan dengan alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, ini kegiatan-kegiatan zaman dahulu kala. Kalau sekarang kan sudah lengkap alat-alatnya. Kalau mau mengukur apa saja sudah ada. Mengukur berat, mengukur panjang, dan hari ini kita akan mengukur suhu ya. Anak solih dan solihah sudah tahu kan? Suhu itu apa? Keadaan di mana yang bisa kita rasakan, bisa panas dan dingin ya. Yuk, kita lanjutkan kembali. Insya Allah anak solih dan solihah bisa memahami nanti alat ukur tidak baku mengenai suhu ya. Nah, Ustazah Yaya hari ini menyampaikan tentang suhu dingin dan panas. Beberapa hari yang lalu Ustazah juga sampaikan mengenai keadaan atau musim ya. Musim panas, musim dingin ya. Di Indonesia kan hanya 2 musimnya, musim panas dan musim dingin, musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya udara terasa dingin. Kalau musim kemarau pasti udara terasa panas, di tubuh kita gerah, di tubuh kita terasa ya. Nah, inilah kita bisa membedakan suhu di mana yang ada di sekitar kita yang bisa kita rasakan oleh tubuh kita. Menentukan suhu benda. Nah, suhu manusia satu dengan lainnya berbeda. Coba
Sekarang kalau kemana-mana, pergi ke bank, pergi ke kantor, mesti diukur suhunya. Berapa kira-kira? Pasti setiap orang berbeda. Ada yang 36,5, 36,6,2, dan ada juga yang 37. Ada juga yang lebih dari 37 suhunya ya. Nah, itu suhu badan kita. Nah, dengan benda yang ada di luar rumah, ada yang di dalam rumah, itu juga pasti berbeda kalau kita ukur dengan suhu ruangan atau suhu luar ruangan. Itu kalau di benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Nah, alat ukur yang dapat mengukur alat tidak baku dengan menggunakan telapak tangan, karena bisa merasakan kalau telapak tangan ya. Tapi kalau sekarang di sekolah, kalau kalian datang ke sekolah pasti dicek berapa suhunya sama ustazah. Atau juga pergi ke kantor, pergi ke rumah sakit, mesti dicek berapa suhunya ya. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu, pegang aja deh batuknya. Suhunya gimana nih? Oh, panas. Anget. Dingin. Nah, itu adalah ukuran yang bisa ditebak oleh alat peraba kita ya. Nah, ini dia membandingkan suhu yang ada di sekitar kita. Nah, alat ukur suhu yang kita ketahui sampai saat ini dan sudah ditetapkan oleh internasional adalah termometer. Itu dia. Pakai apa satuannya? Derajat, ya. Ada yang suhu kalau kita panas ditaruh di sela-sela badan kita, ya. Ada juga pengecekan di kepala kita yang tadi yang sudah ceritakan. Dan ada yang menggunakan telapak tangan. Nah, ini yang menggunakan telapak tangan ini adalah alat ukur suhu dengan alat ukur tidak baku, ya. Nah, itu yang baku. Dan ini juga alat ukur yang baku, dan yang bawah adalah alat ukur tidak baku. Paham ya sampai sini? Insya Allah. Nah, benda terasa dingin atau panas ketika diraba oleh tangan kita. Nah, ada benda-benda yang ada di dalam kelas. Pasti suhunya sesuai dengan suhu ruangan. Tapi kalau misalkan meja ditaruh di luar, pasti suhunya juga akan panas karena terkena sinar matahari. Ada juga kalau di luar ruangan, misalkan bendera atau tiangnya bendera. Ada juga dengan tiangnya nama sekolah kita. Ada juga tempat cuci tangan. Ada juga mungkin paving yang ada di sekitar sekolah, tempat duduk yang ada di sekitar sekolah. Pasti berbeda dengan benda-benda yang ada di dalam ruang kelas. Dan di rumah juga sama. Pasti benda-benda yang ada di rumah, di dalam rumah nih, dengan benda-benda yang ada di luar rumah pasti berbeda. Jika kalian naruh sepeda di dalam rumah, terus sepeda yang satu ditaruh di luar, pasti kalau dipegang berbeda suhunya, ya. Kalau yang di dalam mungkin dingin, kalau yang di luar panas, ya. Nah, ada juga makanan tuh. Makanan ada yang dingin. Biasanya makanan yang dingin apa? Es, ya. Es krim itu kan dingin terasa, ya. Itu dengan apa? Dengan alat peraba kita saja, tidak usah diukur menggunakan termometer, ya. Oke, inilah semuanya terasa oleh diri kita. Kalau di luar terasa panas, di dalam terasa dingin. Ada makanan juga yang ada yang panas, ada yang dingin, ya. Insya Allah, semoga pembelajaran hari ini mengenai suhu anak solih dan solihah bisa paham semuanya, bisa mengerti dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Nah, besok pagi-pagi Google Meet kita akan belajar bersama bagaimana sih nanti mengukur suhu yang ada di dalam maupun di luar kelas. Terima kasih anak solih dan solihah. Semoga pembelajaran ini bisa terpahami oleh semuanya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.